Yang terjadi adalah blank. Ya, literally like bandingkan penampilanku yang ini dengan penampilanku yang gimana teman-teman? Saya udah kayak orang Bali belum? Perkenalkan, saya Bliwayan Patrick. Taram ram tararam 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 tararam. Yo, hai semuanya, welcome to Patrick Orlando Channel. Bagi kalian yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, well, selamat datang. Oke, sebelum mulai membicarakan apa yang hendak aku bagikan di video kali ini, aku pengen kasih tahu ke kalian semua bahwa hari ini di rumahku lagi cukup panas. Tapi untungnya aku sekarang lagi pakai kaos yang nyaman dan adem banget. Kaos ini aku dapat dari Polar. Perfect. Aku seneng banget sama brand-brand yang punya konsep unik dan mateng. Belum lagi masih kasih bonus-bonus kayak postcard dan stiker. Dan Polar sendiri saat ini sedang mengangkat sebuah isu tentang human emotions. Jadi kalau kalian penasaran, ingin tanya-tanya lebih lanjut, atau bahkan langsung pengen beli produknya, silahkan kalian bisa tanyakan ke Polar langsung, dan linknya sudah aku sediakan di kolom deskripsi di bawah. Lewat video ini, aku sama sekali tidak bermaksud menggurui teman-teman. Namun aku hanya ingin sharing berbagi pengalaman pribadiku, apa saja yang aku lakukan saat mempersiapkan presentasi sidang skripsi kemarin, sehingga puji Tuhan, aku mendapat juara Best Presenter kategori of Skripsi Award 2020 Parahyangan Bandung. Sekali lagi tidak bermaksud pamer atau sombong atau gimana-gimana. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam melakukan presentasi secara optimal sesuai versi diri kalian masing-masing. Aku tahu, meski model presentasinya sedikit berbeda, di mana presentasi kemarin aku hadir secara fisik, sedangkan kali ini setelah ada pandemi corona muncul metode presentasi online, tapi aku rasa basicnya tetap sama. Hanya saja gaya pelaksanaannya yang berbeda. So, tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Aku bagi tips ini ke dalam 3 tahap, yaitu tahap sebelum presentasi, tahap saat presentasi, dan tahap sesudah presentasi. Tahap sebelum presentasi. Hal pertama yang kulakukan adalah tidur. 1. Tidur. Lah, kok tidur? Menurutku tidur adalah hal yang paling penting di tahap persiapan, namun seringkali malah diabaikan oleh beberapa orang. Betul tidak? Apalagi, wahai anak-anak jurusan arsitektur, halo teman-teman arsitekturku tercinta. Kita mah udah biasa tuh begadang. Jam 12 malam makan Indomie, minum kopi, besoknya hipertensi. Abdi eta mah. Iya. Dulu sering banget lagu hipertensi. Terima kasih untuk dosen-dosen yang senantiasa mendampingi Patrick. Udahlah, begadang itu makanan sehari-hari, dah. Enteng-enteng, tidurnya habis sidang aja, biar beres kalian. No. Jangan ya, nggak gitu. Sebelumnya, for your information, jurusan arsitektur biasanya memiliki sidang-sidang di tiap akhir semester. Biasanya mulai dari semester 3 atau semester 4. Jadi kami sudah dididik, ditempa mental, dibiasakan untuk presentasi di depan dosen-dosen sejak dini. Menurut pengalamanku dan teman-teman yang sudah merasakan berkali-kali sidang, apabila malam sebelum sidang kami tidak tidur, maka keesokan harinya yang terjadi adalah blank. Ya, literally like saat presentasi saja, kita udah seperti zombie hidup. Kita tuh nggak sadar apa yang keluar dari mulut kita, apa yang udah kita bicarakan. Mati-matian semalaman nggak tidur nyusun kerangka kalimat, akhirnya nggak kepake juga karena ngomongnya ngalor ngidul kemana-mana. Sayang kan? Paling blank adalah saat-saat ditanya dosen setelah presentasi. Itu paling ngakak sih. Bahkan kita nggak paham sama proyek kita sendiri. Bengong nggak bisa ngomong apa-apa. Iya pak, talang kamu mana? Talang. Nggak ada pak. Sampai ketemu di semester depan ya. Yaitu karena otaknya sudah capek. Dari hari sebelumnya tidak diistirahatkan sama sekali. Mental apalagi. Ini soal pembagian waktu menurutku. Lebih baik, semua keperluan presentasi seperti file, dokumen, gambar, video, media apapun itu, kalian selesaikan paling lambat 2 atau 1 hari sebelum presentasi. Paling lambat. Jadi, malamnya itu kalian mereview-review, kemudian kalian latihan untuk berbicara, gimana supaya lancar.
Dan itu aku sebut dengan istilah gladi kotor. Kenapa gladi kotor? Karena nantinya ada gladi resik. 2. Bangun lebih pagi. Dengan bangun lebih pagi, banyak benefit yang bisa kita peroleh. Kita jadi punya waktu untuk olahraga terlebih dahulu, memanaskan tubuh-tubuh kita, dan aku pribadi sungguh merasa lebih siap secara mental dan fisik dengan melakukan pemanasan di pagi hari setelah bangun tidur. Kita juga punya waktu untuk membuat minuman favorit kita di pagi hari yang bisa mengangkat mood, yang bisa menenangkan jiwa. Dan yang lebih penting lagi adalah 3. Gladi resik. dengan bangun pagi, kita memiliki waktu luang untuk melakukan gladi resik. Kita akan melakukan presentasi, akan tampil, membawakan sesuatu, ada audiens yang siap mendengarkan apa yang akan kita sampaikan. Orang tampil di mana-mana selalu ada gladi resiknya. Mau penyanyi kelas internasional sekalipun, pasti akan melakukan gladi resik sebelum penampilannya. Di sini yang kumaksudkan adalah, kita benar-benar mensimulasikan sidang yang akan terjadi beberapa jam berikutnya. Bayangkan bahwa kesempatan presentasi ini hanya sekali seumur hidup, tanpa ada pengampunan kesalahan, tanpa ada pengulangan. Bayangkan ada dosen-dosen penguji dan dosen pendamping di hadapan kalian. Seserius itukah? Ya, seserius itu. Serius, tapi santai. Meskipun hanya dilakukan sekali saja pada pagi harinya, percayalah, kalian akan merasakan benefit ini setelah kalian selesai melakukan presentasi yang sebenarnya. Aku pribadi sangat merasa terbantu dengan gladi resik ini. Tentunya aku lebih siap secara mental, fisik, dan pikiran. 4. Gosok gigi dan mandi. Aku ingat betul saat momen-momen pengumpulan proyek di setiap akhir semester menjadi momok yang sangat menakutkan bagi kami-kami yang buruk dalam time management. Karena begitu kami telat memasukkan pekerjaan kami, maka yang kami temui adalah kalimat mutiara, "Sampai ketemu di semester depan ya." Akhirnya pagi-pagi pada cepat-cepat ke kampus, ada yang nggak mandi lah, ada yang masih pakai pakaian tidur lah, bahkan mungkin ada yang nggak sempet gosok gigi. Hal ini jangan sampai terjadi ya pada kalian yang akan melakukan presentasi. Dengan bangun lebih awal tadi, kalian tentunya punya waktu yang lebih cukup untuk mandi dan gosok gigi dengan tenang. Gosok gigi kedengarannya sepele, tapi sangatlah penting. Saat presentasi nanti, kita akan tampil untuk berbicara di depan dosen-dosen dalam waktu yang tidak sebentar. Saat kita merasa mulut kita tidak nyaman, itu sangat mempengaruhi kepedean kita saat tampil. Akhirnya, presentasi kita jadi kurang optimal. Begitu juga dengan mandi. Mandi yang bersih, badannya wangi, itu bikin kita lebih pede untuk tampil. Kenapa aku katakan mandi dan gosok gigi harus dengan tenang? Begini, saat kalian menjadi banyak pikiran karena waktu siap-siap yang mepet, takut terlambat, adrenalin terpacu, jantung berdetak kencang, panik, itu semua akan mempengaruhi mental kalian saat presentasi nantinya. Hal ini kurang baik menurutku, karena kejernihan pikiran juga jadi menurun. Rasanya jadi tidak menikmati momen penampilan, karena dalam diri secara tidak sadar muncul ada keinginan pengen buru-buru cepat selesai. 5. Penampilan yang sopan tapi menarik. Aku melihat ada sebagian orang yang cuek dengan penampilan mereka. Dalam artian, oh, aku sudah memenuhi kriteria yang ada kok, sudah sopan, cukup. Padahal, menurutku, sopan aja tidak cukup. Tapi, memperhatikan penampilan itu juga penting sekali. Kenapa kok menurutku penting? Ya, karena momen-momen seperti ini sangat langka dalam hidup kita. Apalagi sidang skripsi. Men, sekali seumur hidup, terakhir kali sebagai seorang mahasiswa. Yang cewek, kalian bisa dandan secantik mungkin, semenarik mungkin. Yang cowok, coba deh kalian bandingkan penampilanku yang ini dengan penampilanku yang ini. Apalagi ini. Si, rambutnya ditata, pakai gel, pakai clay, pakai wax, pakai pomade, pakai lem, apapun itu. Dibuat ganteng maksimal versi diri kalian sendiri. Inilah yang kusebut pentingnya men's grooming. Dasi. Seringkali aku melihat dasi bergelantungan. Ingat kawan, kita mau presentasi, bukan mau ngeband. Masih banyak hal yang bisa dioptimalkan mengenai penampilan, sekalipun diwajibkan mengenakan pakaian formal. Dengan penampilan yang menarik, dosen akan melirik. Dosen akan melihat. 1. Oh, mahasiswa ini siap. 2. Oh, mahasiswa ini niat. Oke, sekarang aku mulai kegerahan dan ini panas banget. Aku butuh kaos yang nyaman dan adem, aku ganti dulu ya. Nah, ini kan lebih enak, lebih adem. Polar. Belum lagi, kalau aturan pakaian sidangnya boleh mengenakan batik atau bahkan pakaian daerah yang bisa merepresentasikan topik yang kalian bawakan. Beuh, ini sangat memancing daya kreativitas kita.
Menurutku, orang yang kreatif adalah orang yang bisa memadukan berbagai unsur keindahan tanpa menyalahi aturan yang ada. Judul skripsiku adalah Dinamika Soundscape Gereja Tritunggal Maha Kudus Tuka Bali, Pertemuan Imanen dan Transenden. Sehingga pakaian sidang yang aku gunakan adalah kelanjutan penjelasan mengenai tahap saat presentasi dan tahap sesudah presentasi ada pada video berikutnya, yaitu part 2. Linknya sudah aku letakkan di kolom deskripsi atau juga akan muncul setelah video ini berakhir. Di video ini, kita sudah belajar 5 tips yang dapat kita lakukan pada tahap persiapan presentasi. Antara lain, tidur, bangun lebih awal, gladi resik, gosok gigi dan mandi, serta berpenampilan sopan tapi menarik. Selamat mencoba untuk mempersiapkan presentasi kalian dengan level optimal sesuai versi diri kalian. So, jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like, comment, subscribe, share video ini, bagikan kepada teman-teman maupun sanak saudara kalian. See you guys in the next video and Don't forget to subscribe.